Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Painting Zahida. Hari ini kita akan masuk ke dunia warna yang penuh pesona. Bersama saya, kita akan menyelami proses pewarnaan pada baju lukis merak, salah satu desain favorit yang selalu mencuri perhatian. Motif merak bukan hanya indah, ia simbol keanggunan, keberanian, dan kemewahan. Tapi apa jadinya kalau motif itu dituangkan di atas kain? Di video ini, aku akan tunjukkan bagaimana setiap warna dipilih dengan hati-hati, bagaimana gradasi dibentuk, dan bagaimana sapuan kuas bisa menghidupkan bulu-bulu merak yang memikat. Siapkan teh hangatmu, duduk santai, dan mari kita mulai perjalanan warna hari ini bersama Painting Zahida. Sekarang kita masuk ke bagian paling menawan dari lukisan ini, bulu ekor merak. Disinilah perpaduan warna benar-benar berbicara. Untuk menciptakan kesan elegan dan eksotis, aku menggunakan warna biru sebagai warna utama, lalu menambahkan sentuhan hijau di beberapa bagian untuk memberikan kesan alami dan hidup. Sapuan pertama dimulai dengan biru tua sebagai dasar, membentuk lengkungan bulu yang dramatis dan dalam. Lalu perlahan, aku menambahkan biru muda untuk highlight, agar bulu tampak lebih berkilau saat terkena cahaya. Nah, di bagian tepinya, aku selipkan warna hijau zamrud secara tipis. Warna ini memberikan efek transisi yang halus antara biru dan kilauan emas, yang biasanya ditambahkan nanti, sekaligus memperkuat kesan bulu asli merak yang kaya warna. Perpaduan biru dan hijau ini tidak hanya menyegarkan mata, tapi juga menciptakan harmoni visual yang tenang dan memikat. Selanjutnya, kita berpindah ke bagian bawah dari lukisan ini, area daun dan bunga yang mengelilingi merak. Bagian ini mungkin terlihat sederhana, tapi justru disinilah warna-warna lembut memberi keseimbangan dan keindahan yang alami. Untuk daun, aku menggunakan warna hijau segar sebagai dasar. Dengan sapuan kuas tipis dan arah yang mengikuti bentuk daun, warna hijau ini memberi nuansa kehidupan dan ketenangan. Beberapa detail urat daun aku tambahkan dengan hijau tua, agar teksturnya lebih terasa nyata dan hidup. Lalu untuk kelopak bunga, aku memilih warna merah muda, warna yang lembut tapi tetap mencuri perhatian. Warna ini diaplikasikan secara tipis di awal, lalu ditambahkan gradasi pink yang sedikit lebih gelap di bagian tepinya, agar kelopak tampak berdimensi dan lembut seperti kelopak bunga asli. Perpaduan hijau dan merah muda di bagian bawah ini memberikan sentuhan manis yang menyeimbangkan kemegahan warna bulu merak di bagian atas. Hasilnya, lukisan menjadi harmonis, segar, dan penuh keindahan dari atas hingga bawah. Sekarang kita lanjut ke bagian sayap dan badan merak, dua elemen penting yang memberi bentuk dan karakter kuat pada lukisan ini. Untuk sayap, aku menggunakan warna coklat hangat sebagai warna utama. Coklat memberi kesan alami dan membumi, sekaligus menonjolkan tekstur bulu yang lebih tebal dan kokoh dibanding ekornya. Dengan teknik layering, aku aplikasikan gradasi dari coklat muda ke coklat tua, mengikuti arah bulu agar terlihat lebih realistis dan bertekstur. Sementara itu, untuk badan merak, aku memilih warna biru terang yang kontras dengan sayapnya. Biru pada badan ini memberi kesan segar, anggun, dan berkilau, menggambarkan keindahan khas burung merak yang elegan dan menawan. Beberapa titik highlight aku tambahkan dengan biru yang lebih muda atau hampir putih, untuk menampilkan efek cahaya yang memantul di permukaan bulu. Perpaduan antara sayap coklat yang hangat dan badan biru yang cerah menciptakan keseimbangan visual, antara kekuatan dan kelembutan, antara bumi dan langit. Inilah yang membuat merak begitu memikat, dan lukisan ini jadi hidup seolah bisa bergerak. Kini kita naik ke bagian atas dari lukisan merak, tempat di mana daun dan bunga tumbuh mengelilingi kepala dan mahkota burung, menciptakan kesan megah namun tetap lembut. Untuk daunnya, aku menggunakan warna hijau segar sebagai warna dasar. Hijau ini memberi kesan alami, sejuk, dan menenangkan, seolah menyatu dengan lingkungan alam tempat merak biasa hidup. Beberapa bagian aku tambahkan sentuhan hijau tua untuk menciptakan bayangan dan kedalaman, agar daun terlihat hidup dan tidak datar. Sementara itu, untuk kelopak bunga di bagian atas, aku memilih warna merah muda lembut. Warna ini membawa nuansa manis dan feminin, kontras lembut yang melengkapi dominasi biru dan coklat pada tubuh merak. Dengan teknik gradasi, aku buat bagian tengah kelopak lebih terang, lalu semakin gelap di ujungnya, menciptakan efek kelopak yang mekar alami. Kehadiran daun dan bunga di bagian atas ini bukan hanya sebagai hiasan, tapi juga sebagai bingkai alami yang menonjolkan keanggunan sang merak. Warna hijau dan merah muda di sini memberi sentuhan akhir yang menyempurnakan keseluruhan komposisi lukisan. Sekarang kita fokus ke bagian yang paling ikonik dari burung merak, kepalanya. Meski ukurannya kecil,
Bagian ini memegang peranan penting dalam menghadirkan ekspresi dan karakter sang burung. Sebagai warna dasar kepala, aku memilih biru terang. Biru ini memberi kesan segar, elegan, dan penuh wibawa, ciri khas seekor merak yang dikenal anggun dan percaya diri. Sapuan warna biru dilakukan dengan lembut agar bentuk kepala tetap terlihat halus, namun berkarakter kuat. Untuk bagian paruh, aku gunakan warna kuning cerah. Warna ini menciptakan kontras yang menarik terhadap birunya kepala, sekaligus memberi titik fokus yang menyegarkan. Dengan sedikit shading di bagian bawah paruh, tampilan jadi lebih realistis dan tidak kaku. Sedangkan pada mata merak, aku aplikasikan warna biru tua. Warna ini memberi kesan dalam dan tajam, seolah sang merak sedang memandang dengan bijak dan tenang. Mata kecil itu aku bingkai dengan garis tipis agar tetap terlihat jelas dan ekspresif, tanpa kehilangan kelembutan keseluruhan wajahnya. Dengan perpaduan biru, kuning, dan biru tua ini, kepala merak tampil memikat, penuh pesona, karakter, dan keindahan. Kini kita sampai pada tahap finishing pewarnaan bulu ekor merak, bagian paling mencolok sekaligus paling menantang dalam proses lukisan ini. Setelah lapisan dasar biru dan sentuhan hijau selesai diaplikasikan, aku mulai menambahkan detail akhir dengan hati-hati. Sedikit aksen emas atau kuning keemasan ditambahkan di sekitar lingkaran, mata, bulu merak, menciptakan kesan kilau yang hidup, seolah bulu itu benar-benar memantulkan cahaya. Untuk memperdalam dimensi, aku beri bayangan halus di antara lapisan bulu menggunakan warna biru tua dan hijau tua. Teknik ini memberi efek tumpukan bulu yang rapi dan indah, seperti kipas yang mekar dengan anggun. Terakhir, aku rapikan tepi dan menyempurnakan gradasi warna, agar transisinya lembut dan harmonis. Di tahap ini, semuanya tentang sentuhan ringan dan rasa, menentukan di mana harus berhenti agar lukisan tetap hidup namun tidak berlebihan. Dan selesai sudah pewarnaan pada bulu ekor merak, hasil akhir yang memancarkan keanggunan, keindahan alam, dan kekuatan warna yang menyatu dalam harmoni. Setelah seluruh pewarnaan pada bulu ekor merak selesai, langkah selanjutnya adalah mengeringkan warna agar tidak luntur saat proses berikutnya. Aku menggunakan hair dryer dengan suhu sedang dan jarak yang cukup aman dari kain, agar warna tetap terjaga dan tidak melebar ke area lain. Proses pengeringan ini penting, terutama saat kita ingin menjaga detail gradasi dan ketajaman warna di setiap helai bulu. Setelah warna benar-benar kering, kita lanjut ke finishing bagian tengah bunga di bawah merak. Bagian ini menjadi pusat perhatian kecil yang mempermanis komposisi secara keseluruhan. Kali ini, aku menggunakan warna putih sebagai fokus utama untuk bagian tengah bunga. Alih-alih mewarnai dengan sapuan kuas penuh, aku menggunakan teknik titik-titik, dotting, yaitu menempatkan cat putih dalam bentuk titik-titik kecil yang membentuk lingkaran atau pola alami tengah bunga. Teknik ini memberi efek tekstur yang unik dan halus, menciptakan kesan bunga yang sedang mekar dengan benang sari kecil di tengahnya. Titik-titik putih ini juga memberikan pencahayaan alami yang kontras dengan kelopak merah muda di sekelilingnya, sehingga bunga terlihat lebih hidup dan menarik perhatian. Meski tampak sederhana, proses ini membutuhkan ketelatenan dan kestabilan tangan, karena setiap titik kecil berperan dalam membentuk keindahan keseluruhan bunga. Dengan selesainya detail ini, bagian bawah lukisan terasa semakin lengkap, menyempurnakan keanggunan merak yang berdiri megah di atasnya. Kini saatnya kita menyelesaikan bagian tengah bunga di atas merak, sentuhan kecil, tapi sangat penting untuk memperindah keseluruhan komposisi. Untuk bagian ini, aku menggunakan warna putih dan menerapkan teknik titik-titik atau dotting teknik W. Dengan ujung kuas halus, aku letakkan titik-titik putih secara perlahan membentuk pola melingkar di tengah bunga. Teknik ini menciptakan tekstur lembut yang memberi kesan detail alami, seperti benang sari halus di tengah kelopak yang mekar. Putih dipilih bukan hanya untuk memberi cahaya dan kontras, tapi juga agar bunga di bagian atas tidak kalah menonjol dibanding elemen lain. Meskipun kecil, titik-titik putih ini memberikan sentuhan akhir yang membuat bunga tampak hidup dan utuh. Dengan selesai bagian ini, seluruh detail di atas merak ini menyatu sempurna, dari kepala, mahkota, hingga bunga-bunga yang mengelilingi. Sebuah penutup yang manis untuk komposisi yang anggun dan penuh warna. Dan akhirnya, kita telah sampai di ujung proses panjang yang penuh warna, ketelatenan, dan cinta, pewarnaan baju lukisan merak yang anggun dan memukau. Setiap inci dari karya ini adalah hasil dari proses yang tak sebentar. Dimulai dari kepala merak yang diberi sentuhan biru lembut, menggambarkan keanggunan dan ketenangan, lalu paruh kuning sebagai penyeimbang yang mencolok namun tetap harmonis. Mata kecil yang dilukis dengan biru tua pun tak luput dari perhatian, menyimpan tatapan diam, namun penuh kehidupan. Kemudian kita masuk ke tubuh dan sayap merak, dengan paduan biru dan coklat yang menghadirkan kehangatan dan kekuatan, menggambarkan bahwa merak bukan hanya indah dari luar, tapi juga kokoh dari dalam.
Dan tentu saja, bulu ekor yang menjadi mahkota utama, dibentuk dengan gradasi biru, hijau, dan kilau keemasan. Disinilah jiwa dari lukisan ini benar-benar hidup. Teknik gradasi, sapuan halus, dan kilau warna memberikan ilusi gerak, seolah bulu-bulu itu mekar setiap kali kain digerakkan. Tapi keindahan ini tak berhenti di tubuh sang merak. Detail tambahan berupa dedaunan dan bunga, baik di bagian atas maupun bawah, menjadi bingkai alami yang memperindah seluruh komposisi. Daun berwarna hijau segar memberi kesan kehidupan dan keteduhan, sementara bunga merah muda menambah kelembutan dan rasa manis. Tak ketinggalan bagian tengah bunga yang dibuat dengan teknik titik-titik putih, detail kecil yang mungkin luput dari perhatian, tapi justru itulah yang menyempurnakan semuanya. Di balik tiap warna, ada banyak hal yang tidak terlihat kamera. Waktu yang diluangkan, napas yang ditahan saat menggambar garis halus, tinta yang diatur ketebalannya, dan intuisi yang bekerja dalam diam. Melukis bukan hanya soal teknik, tapi soal menyelaraskan hati, pikiran, dan tangan, membiarkan warna berbicara di atas kain. Karya ini adalah salah satu cara kita merayakan keindahan makhluk ciptaan Tuhan yang luar biasa, sekaligus menjadi ruang untuk mengekspresikan diri dengan penuh kebebasan. Dan semoga dari video ini, kamu tidak hanya melihat hasil akhirnya, tapi juga ikut merasakan perjalanan kreatif yang kami jalani di setiap detiknya. Terima kasih telah menemani proses ini hingga selesai. Bagi kamu yang suka dengan konten seperti ini, jangan ragu untuk memberi like, tinggalkan komentar, dan tentu saja, subscribe agar tak ketinggalan karya berikutnya. Jika kamu tertarik dengan lukisan custom atau ingin belajar lebih dalam tentang teknik melukis di atas kain, jangan sungkan untuk menghubungi kami lewat deskripsi di bawah. Sampai bertemu di video selanjutnya, hanya di Painting Zahida, tempat di mana warna, makna, dan hati berpadu menjadi satu karya.